Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan pada dua hadis ini zakat kepada yang memiliki harta yang membuat dia kaya, yang mencukupi kebutuhannya, dan kepada yang mempunyai kekuatan untuk bekerja yang mencukupi kebutuhan dasarnya. نزه الله تعالى عن شبيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Ahbabi, zakat fitrah, kewajiban yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah bagi setiap orang itu berupa makanan pokok, utama di daerah tempat tinggal setiap pembayar zakat, yakni muzakki. Yang pada umumnya di Indonesia berupa beras, yang seukuran dengan satu sa'. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Muzakki dapat mengeluarkan zakat berupa beras seukuran 2,5 kg atau 3,5 liter beras, dan kadar ini sudah dilebihkan dari ukuran satu sa' dengan meniatkan tambahan dari ukuran wajib sebagai sedekah sunnah. Zakat fitrah wajib dibayarkan dengan mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal bagi setiap muslim, bagi dirinya sendiri, dan orang-orang muslim yang wajib ia nafkahi seperti istri, anak yang belum baligh, dan kedua orang tua yang fakir. Dan dalam mazhab Hanafi, suami tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk istrinya. Adapun anak yang sudah baligh dan orang tua yang kaya, maka tidak sah mengeluarkan zakat bagi mereka kecuali dengan seizin mereka, karena mereka tidak termasuk orang yang wajib dinafkahi. Oleh karenanya, hendaklah hal ini diperhatikan, karena sekian banyak orang tidak mengindahkan ketentuan ini sehingga zakat tersebut tidak sah. Zakat fitrah dan zakat mal wajib diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Orang fakir adalah orang yang tidak wajib dinafkahi oleh orang lain dan tidak mendapatkan kecuali kurang dari separuh kecukupannya. Seperti orang yang membutuhkan 10 dan tidak mendapatkan kecuali hanya 4 saja. Dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki harta yang menutupi sebagian dari kebutuhannya. Akan tetapi tidak memberinya kecukupan yang layak dengan keadaannya, seperti orang yang membutuhkan 10 dan tidak mendapatkan kecuali hanya 8. Yang ketiga adalah para amil zakat. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh khalifah untuk mengambil zakat-zakat dari para pemilik harta, membayarkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan tugas-tugas semacamnya. Dan khalifah tidak memberinya upah dari Baitul Mal. Yang keempat adalah al-mu'allafatu qulubuhum. Mereka ada beberapa macam. Di antaranya adalah orang yang tadinya kafir, kemudian masuk Islam dan belum menyatu, yaitu akrab dengan kaum muslimin. Mereka diberikan bagian dari harta zakat agar niatnya semakin bertambah kuat dalam Islam. Yang kelima yaitu ar-riqab. Mereka adalah para budak mukatab dengan akad kitabah yang sah, yakni para budak yang bersepakat dengan tuan-tuan mereka bahwa mereka akan memperoleh status merdeka jika membayar kepada tuan-tuan mereka kadar harta tertentu. Mereka diberi dari harta zakat untuk membantu mereka mendapatkan status merdeka. Yang keenam adalah para gharim, yaitu mereka yang berhutang dan tidak mampu melunasi, yakni orang-orang yang berhutang harta dari orang lain dalam selain perkara maksiat, kemudian hutang tersebut jatuh tempo dan mereka tidak mampu membayarnya, atau mereka yang berhutang dalam perkara maksiat dan telah bertaubat lalu tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dan yang ketujuh ada fi sabilillah.
mereka adalah para relawan perang yang tidak memperoleh gaji dari pemerintah meskipun mereka kaya. Mereka diberi apa yang mereka butuhkan untuk berjihad, berbeda dengan orang yang termasuk dalam daftar para tentara yang digaji. Fisabilillah bukan maknanya setiap amal kebaikan. Jadi tidak boleh membayar zakat untuk membangun rumah sakit, masjid, atau sekolah dengan dalih bahwa itu adalah amal kebaikan fisabilillah. Karena telah disepakati oleh para ulama secara ijma bahwa yang dimaksud dengan sabilillah di dalam ayat yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah makna yang telah kami sebutkan. Allah Ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. As-Suyuti di dalam kitab Iqlil berkata, firman Allah Ta'ala innamas sadaqat, ayat ini berisi penjelasan tentang penyaluran zakat dan bahwa zakat itu diperuntukkan bagi 8 golongan ini. Tidak ada yang berhak menerimanya selain mereka. Intaha. Ar-Ramli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj berkata, maka diketahui dari pembatasan dengan kata innama, yakni maknanya hanya sesungguhnya, bahwa zakat tidak boleh disalurkan kepada selain mereka, dan hal ini telah disepakati yakni ijma'. Sedangkan perbedaan pendapat hanya terjadi dalam hal apakah harus mencakup seluruh golongan tersebut atau tidak. Intaha. Dan dalil bahwa tidak boleh menyerahkan zakat kepada setiap bentuk kebaikan dan kebajikan selain 8 golongan. Dan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa fi sabilillah bukanlah seluruh jenis kebaikan dan perbuatan baik seperti membangun masjid, madrasah, rumah sakit dan semisalnya, adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang laki-laki yang datang meminta zakat, padahal keduanya tampak kuat, syi'tuma a'taitukuma walaysa fiha haqqun li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pada 2 hadis ini zakat kepada yang memiliki harta yang membuat dia kaya, yang mencukupi kebutuhannya, dan kepada yang mempunyai kekuatan untuk bekerja yang mencukupi kebutuhan dasarnya. Kemudian 8 golongan itu berbeda-beda dan tidak saling tumpang tindih, kecuali jika terdapat dalil yang memalingkannya dari perbedaan tersebut. Maka jika ditafsirkan makna fisabilillah ini dengan menyalahi pendapat sekelompok ulama, maka akan terjadi tumpang tindih. Sebab sabil dengan makna kebaikan mencakup pemberian zakat kepada fakir dengan sebagian dari zakat itu, dan bersedekah kepada orang miskin dengan sebagian dari zakat itu, dan membebaskan budak dari kebudakannya, dan menyelamatkan orang yang berhutang, dan membantu Ibnu Sabil. Adapun kelompok yang ke-8 adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang berpergian dan kehabisan biaya, atau orang yang hendak berpergian namun tidak memiliki biaya untuk membuatnya sampai ke tempat tujuannya. Maka ia diberi dari harta zakat sekadar yang mencukupinya jika safarnya mubah, meskipun untuk berekreasi. Zakat disalurkan kepada mereka ini dengan syarat mereka adalah muslim, bukan daripada Bani Hashim, dan bukan juga daripada Bani Al-Muttalib. Sedangkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, maka zakat tidak halal bagi mereka meskipun mereka fakir. Tidak boleh dan tidak mencukupi, yaitu tidak sah menyalurkan zakat kepada selain mereka yang berhak menerima zakat tersebut. Maka zakat tidak boleh dibayarkan untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah,
atau semacamnya yang tidak termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan ijma'. Kemudian, menurut Imam Syafi'i, tidak diperkenankan bagi pembayar zakat, yaitu muzakki, untuk membayarkan zakatnya kecuali kepada minimal 3 orang dari setiap golongan, yaitu mustahik, kecuali amil, yang ada di daerah harta zakat tersebut. Akan tetapi, beberapa ulama mazhab Syafi'i berpendapat boleh untuk menyalurkan zakat fitrah hanya kepada 3 orang fakir atau miskin saja. Dan beberapa ulama mazhab Syafi'i lainnya mengatakan boleh untuk menyalurkan kepada 1 orang mustahik saja. Begitu juga dalam mazhab Hanafi diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah kepada 1 orang mustahik. Adapun hukum seorang pembayar zakat yaitu muzakkan yang membayarkan zakatnya kepada mustahik yang berada di luar baladnya, yaitu tempat harta itu, atau di luar daerah orang yang dibayarkan zakat fitrah baginya, maka menurut mazhab Syafi'i tidak boleh selama masih ada mustahik di daerah tersebut atau sebab lainnya. Ini penting untuk diperhatikan oleh orang yang akan membayar zakatnya sesuai dengan salah satu pendapat Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhabnya. Imam Syafi'i juga memiliki pendapat bahwa hal itu diperbolehkan. Sedangkan orang yang hendak membayarkan zakatnya sesuai dengan mazhab Hanafi, seperti orang yang akan membayarkan zakat fitrah, zakat uang kertas atau zakat perdagangan dalam bentuk uang, maka diperbolehkan baginya untuk membayarkannya kepada mustahik di luar balad harta tersebut. Namun, ini hukumnya makruh jika dibayarkan kepada selain kerabat, orang yang lebih membutuhkan, lebih salih, lebih wara', atau orang yang memberikan manfaat lebih besar bagi kaum muslimin. Meski demikian, zakatnya masih tetap sah dan mencukupi, yaitu menggugurkan kewajibannya, baik dibayarkan kepada mustahik di dalam maupun di luar baladnya. Jika seseorang mewakilkan penyaluran zakat kepada pihak, yaitu perorangan atau lembaga yang dipercaya, bahwa ia menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat, maka hal itu cukup baginya untuk sahnya zakat. Misalnya dengan mewakilkan kepada penanggung jawab yayasan syahamah di setiap daerah atau lembaga-lembaga lain yang dipercaya untuk menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini sesuai dengan pendapat 4 mazhab. Hanya saja dalam mazhab Hanafi disyaratkan harus ada ucapan perwakilan, yaitu sighat taukil, yang jelas antara orang yang berwakil dan orang yang menjadi wakil. Misalnya wakil, yaitu petugas atau panitia pengumpul zakat mengatakan, apakah engkau mewakilkan kepada untuk membayarkan zakatmu ini kepada orang yang berhak menerimanya? Lalu orang yang berwakil, yaitu muzakki, mengatakan ya. Atau muzakki menjawab dengan tulisan, saya wakilkan kepada, sebut namanya, untuk membayarkan zakatku ini kepada orang yang berhak menerimanya, atau semacamnya disertai dengan niat di dalam hati. Atau sebaliknya, pertama-tama muzakki mengatakan, saya wakilkan kepada, sebut namanya, untuk membayarkan harta ini sebagai zakatku. Lalu wakil, yaitu petugas atau panitia ataupun pengumpul zakat tersebut menerima perwakilannya dengan ucapan lafaz atau dengan perbuatan yang dianggap menerima, yaitu qabul secara hukum, yaitu dengan mengambilnya dan menyalurkannya sesuai dengan yang diwakilkan kepadanya. Perlu diketahui bahwa zakat fitrah dalam mazhab Imam Syafi'i memiliki 5 waktu. Pertama, waktu jawaz, yaitu sejak masuk bulan Ramadan, maka boleh mengeluarkannya meskipun pada malam pertama Ramadan. Hal ini disebut takjil zakat, yaitu menyegerakan zakat karena dikeluarkan sebelum waktu wajibnya. Hukum ini juga berlaku pada selain zakat fitrah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedua, waktu wajib, yaitu terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan, yakni dengan mendapatkan sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu Syawal. Ketiga, waktu sunnah,
yaitu pada hari raya sebelum sholat Id, agar orang-orang fakir tercukupi kebutuhannya dan tidak perlu berkeliling meminta-minta kepada manusia. Keempat, waktu makruh, yaitu waktu setelah sholat Id hingga terbenam matahari, kecuali jika penundaan tersebut karena menunggu orang yang dekat atau sebab semisalnya. Kelima, waktu haram, yaitu menunda zakat fitrah hingga setelah terbenam matahari pada hari raya, kecuali jika penundaan tersebut karena adanya uzur. Inilah maklumat singkat tentang zakat. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.